Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama senior analis Infovesta Utama Praska Putrianto. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi Mbak Sakri. Mas Praska, ini kita lihat indeks bersama tadi dibuka sempat di 5.100, optimisme sudah mulai tumbuh tapi nampaknya langsung terkoreksi kembali begitu di 5.076 saat ini, cukup fluktuatif juga. Apa analisis Anda terhadap pergerakan dari IHSG untuk sepanjang hari ini? Ya. Ya, Mas Praska, kita tidak mendengar suaranya dengan jelas di sini. Ya. Oke. Ya, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Ya. Ya. Ya, Mas Praska sudah mendengar suara saya? Ya. Oke, baik. Ya, Mas Praska. Ya, halo. Ya. Oke, baik. Ya, kita ada gangguan audio tadi. Kembali saya menanyakan kembali kepada Anda, analisis Anda melihat pergerakan pasar yang cukup volatile dan saat ini juga kembali akhirnya terkoreksi di 5.073. Ini sebenarnya apa yang terjadi di pasar untuk sepanjang hari ini? Seperti apa perkiraannya, pergerakannya seperti apa? Baik, ya. Jadi untuk pergerakan bursa kita di pembukaan sempat mengalami flat dan namun sekarang mengalami koreksi di tengah dari bursa Asia mengalami juga koreksi di awal pembukaan sambil menunggu rilis data neraca perdagangan dari yang akan dirilis di hari ini, dan juga di samping itu sentimen untuk isu demo yang akan terjadi di hari ini juga menurut saya menjadi pemberat pembukaan IHSG. Meskipun dari bursa Amerika Serikat tempat menguat di tutupnya, namun investor tetap masih mencermati data-data dari earnings season yang akan dirilis di pekan ini. Sambil itu juga menunggu bagaimana kelanjutan dari negosiasi stimulus bagi boy di Amerika Serikat senilai 1,8 triliun yang akan digunakan untuk stimulus ekonomi masa pandemi, seperti itu. Oke, artinya kalaupun kemarin IHSG bisa rebound ada di level 5.096 dan tadi juga dibuka di 5.100, ini PSBB yang ada relaksasi PSBB atau PSBB transisi ini tidak terlalu signifikan untuk bisa mensupport indeks berada di zona hijau kembali atau seperti apa, Mas? Ya. Oke, meskipun PSBB sudah kembali dinormalkan menjadi PSBB transisi, menurut kami tetap IHSG berpotensi mengalami koreksi ya. Dikarenakan memang secara teknikal IHSG sudah mengalami penguatan secara 3 hari berturut dan sudah mampu menembus di level 5.000, sehingga ada potensi mengalami koreksi sementara ya, lebih ke profit. Ditambah lagi dengan ada isu-isu demonstrasi terkait dengan RUU Cipta Kerja di hari ini, dan jika koreksi pada saham-saham komoditas dan juga komoditas sendiri juga sudah mengalami rally ya di pas global ini juga terus memicu perkoreksi pada saham-saham dari sektor pertambangan, seperti itu. Oke, kalau untuk prediksi Anda sendiri untuk di level IHSG hari ini support resistance-nya ada di kisaran berapa? Ya, untuk IHSG di hari ini kita perkirakan akan berpotensi melemah tipis ya. Jadi sangat fluktuasi sepanjang perdagangan di kisaran 5.063 sampai resisten berada di 5.139. Memang yang menjadi harapan untuk jangka pendek menengah adalah dari vaksin yang akan diluncurkan di sekitar November yang dikabarkan akan rilis di November, itu yang sedikit memberikan harapan atas ekspektasi recovery ekonomi paling tidak di kuartal 4, di samping
PSBB sudah mulai dilonggarkan ke menjadi PSBB transisi seperti itu. Oke, dan biasanya di Oktober-November juga swing investor juga sudah mulai kembali masuk ke pasar. Apakah ini bisa dibaca sebagai prospek yang baikkah bagi para swing investor ini atau mungkin ada hal yang harus diantisipasi oleh para pelaku pasar? Ya, memang kuartal 4 ini menjadi harapan satu-satunya buat investor, buat pasar saham untuk kembali rebound ya. Dan kita lihat ini pola investor asing juga sebenarnya aksi net sell sudah mulai mereda ya. Dan kita lihat peluang adanya net buy kembali meskipun masih tipis dan earnings season kuartal 3 ini dan juga ekonomi pertumbuhan GDP yang diperkirakan tetap negatif namun lebih kecil ketimbang kuartal 2 ini yang bisa cenderung di pricing dan di mana IHSG akan cenderung bisa menguat sepanjang kuartal 4 ini. Dan untuk di hari ini juga kita masih menunggu data BI rate yang juga kita perkirakan ini masih tetap stabil di 4% seperti itu. Oke, Mas Praska, kalau kita melihat ke saham sendiri, kira-kira saham dari sektor apa saja yang bisa kembali menopang indeks agar bisa kembali rebound begitu untuk hari ini? Ya, untuk saham ada 3 sektor menurut saya. Dari sektor keuangan ya, sektor keuangan ini menjadi penopang karena menjadi tulang punggung untuk bisa mengenjot likuiditas di sektor ekonomi, di sektor real ya, di mana ekonomi harus tetap tumbuh ya, sehingga BI akan tetap memberikan kebijakan yang ekspansif seperti itu. Dan juga kedua, sektor CPO di mana penguatan harga CPO ini menguat cukup signifikan yang ditopang ada beberapa sentimen seperti efek antisipasi terhadap badai La Nina dan juga pembelian masif oleh Tiongkok sendiri di tengah perbaikan ekonomi mereka dan juga kenaikan harga subsidi kedelai yang juga menopang kenaikan harga CPO. Dan samping itu juga komoditas logam ya seperti nikel dan timah ini yang juga menguat karena ekspektasi dari tercapainya negosiasi dari stimulus keuangan di Amerika Serikat yang diharapkan ini sudah bisa deal sebelum pemilu Amerika Serikat di bulan November nanti seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Praska telah bergabung bersama kami untuk menyampaikan analisisnya terkait perdagangan hari ini. Terima kasih sudah bergabung di IDX Opening Bell.